nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, oh, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami sebentar, firman kebenaran-Mu akan disampaikan. Urapi setiap kami supaya kami punya roh pengertian yang sama, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kami mau, Tuhan kami mau untuk di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, urapi setiap kami sekali lagi, terima kasih. Urapi setiap kami sekali lagi. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti, menangkap apa yang Bapa kami mau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya berkata amin. Amin. Oke. Mary, selamat malam. Oke. Semuanya sudah di-mute. Oke. Malam ini seperti yang saya janjikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa saya mau sharing tentang hampir 2 minggu, boleh saya bilang hampir 2 minggu, banyak hal yang terjadi tanpa kita sadari. Saya mau mulai pertama cerita, tapi saya mau minta Pak Antoni bisa keluarkan satu slide ayat firman Tuhan, karena ayat firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar buat saya sharing dan menceritakan apa yang Tuhan sampaikan selama 1 minggu ini. Kita baca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, kita lihat satu lagi ayat yang di Amplified Bible. Kita lihat langsung di terjemahannya saja. Dan jika hari-hari kesengsaraan atau kesusahan besar itu tidak dipersingkat, tidak ada kehidupan manusia yang akan diselamatkan. Tetapi demi yang terpilih, yakni orang-orang pilihan Tuhan, hari-hari itu akan dipersingkat. Oke, thank you Pak Anton. Ya, kembali fokus ke itu. Oke. Nah, saya mau cerita satu hal. Di akhir tahun daripada 2018, itu kurang lebih bulan November, seingat saya 2018 bulan November. Tiba-tiba Tuhan menyampaikan sebuah statement di dalam sebuah mimpi. Statement itu berkata begini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali akan dipersingkat. Tapi sebelumnya saya diberikan sebuah mimpi. Persoalannya mimpi yang Tuhan berikan ke saya adalah berhubungan dengan orang lain. Sehingga saya nggak bisa sharekan buat saudara. Tapi pernyataan itu yang saya bisa sharekan buat saudara. Oke.
Nah, pernyataan itu saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali akan dipersingkat. Waktu saya terima pernyataan itu, saya langsung menceritakan ke Ibu Panglima. Saya sampaikan ke beliau, dan saya ada share ke beberapa pendoa-pendoa syafaat waktu itu yang kita berkumpul, kita berdoa. Dan tidak ada satupun orang yang mengerti maksud daripada pernyataan itu. Menurut saya pernyataan itu tidak perlu lagi dicerna ataupun diinterpretasi lagi dengan cara apapun. Karena pernyataan yang saya dapat itu sudah cukup jelas bahwa kedatangan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Kristus akan dipersingkat. Tidak lama kemudian masuk di akhir menjelang mau masuk tahun 2019 atau apa saya lupa, ada sebuah kesaksian dari Pastor Benny Hinn yang menceritakan bahwa beliau juga mendapatkan visitasi dari Tuhan, dan di mana beliau dilawat di rumahnya, dan Tuhan juga cerita bahwa kedatanganku yang kedua kali akan dipersingkat, akan sangat dipersingkat. Nah, sekarang sudah kurang lebih hampir 3 tahun kalau saya nggak salah. Akhir 2018 masuk 2019, tidak lama kemudian kita di Indonesia masuk COVID, ada virus, ada COVID. Kemudian hampir 1 tahun lebih kita tahu bagaimana COVID dengan vaksin, dan mulai ada vaksin dan lain sebagainya. Itu semua tanda demi tanda. Waktu itu jujur buat saya secara pribadi, saya masih menggumulkan dan saya masih mempertanyakan, Tuhan, betulkah bahwa Engkau akan kedatanganmu yang kedua kali akan sangat dipercepat? Berapa cepat? Berapa cepat ke depan? Dan kapan Engkau mau datang? Itu sebetulnya tidak banyak orang tahu. Saya mempergumulkan hal itu. Berjalan dengan waktu, saya sendiri juga mengalami sebuah proses. Saya berkata, saya pernah ceritakan waktu pertemuan kelas kenabian yang ada di ITC Cempaka Mas. Saya cerita seolah-olah seperti saya berada di sebuah gua, seperti Elia yang lagi ngumpet selama 3 bulan, dan ujungnya akhirnya Tuhan panggil saya keluar dan lain sebagainya. Saya bertobat dan saya keluar, saya menata kembali kondisi hati saya dan lain sebagainya, dan saya betul-betul mencari Tuhan, apa sih Tuhan yang Engkau mau. Dan seiring dengan waktu berjalan, baru-baru ini Tuhan suruh saya keliling 34 provinsi, dan baru kembali dari beberapa provinsi, tiba-tiba ada seorang ibu tanpa sebuah prediksi, tanpa sebuah janji apapun, menanyakan sesuatu hal yang berhubungan dengan cryptocurrency. Seperti yang saya sudah sharekan di grup, beberapa teman mungkin tahu yang ada di grup kecil, yang ada di WA grup, tahu, saudara baca dan saudara menyimak. Dan karena waktu saya ditanya lewat chat WA, saya jujur ngomong, saya bilang saya pernah tahu cryptocurrency itu beberapa tahun yang lalu. Tapi saya cuma hanya sekedar membaca. Saya tidak mempelajari lebih jauh. Bahkan saya juga tidak pernah berdoa meminta Tuhan, apa sih cryptocurrency itu dan lain sebagainya. Tahun 2018 awal saya sudah baca soal kripto, soal Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi karena saya tidak tertarik, saya tidak suka dengan permainan gambling. Buat saya, menurut saya, orang berkata itu saham, orang berkata ya A dan B dan C. Tapi buat saya, di dalam hati saya waktu itu saya cuma sekedar baca. Bahkan untuk tertarik mempelajari itu Bitcoin, itu cryptocurrency dan lain sebagainya, saya nggak tertarik sama sekali. Seiring waktu berjalan, tiba-tiba kemarin seminggu yang lalu saya ditanya. Karena saya ditanya, si ibu yang bertanya ini berkata, saya selama ini main cryptocurrency. Nah, karena sekian tahun berjalan dengan baik, tidak ada masalah, si ibu ini punya rencana untuk menambah depositnya atau menambah jumlah uang yang dia mainkan, gitu ya. Akhirnya, tapi saya ragu, Bu. Si ibu A ini berkata, saya ragu.
Apakah saya boleh menambahkan jumlah uang, atau saya harus berhenti, atau saya harus bagaimana? Saya bilang jujur aja, saya nggak begitu paham soal kripto. Saya cuma sekedar tahu. Sehingga waktu itu saya menjawab apa adanya. Saya berkata, ya ibu doa aja, tanya Tuhan. Nah, si ibu yang tanya ke saya itu berkata, sudah Bu, saya sudah berdoa. Tapi saya nggak ngerti. Saya tidak menangkap apa yang menjadi jawaban Tuhan. Saya tidak menangkap signal Tuhan. Sehingga sekarang saya masih tahan apakah saya harus menambah depositnya atau saya harus bagaimana. Nah, saya bilang sorry, saya nggak bisa menjawab banyak karena saya nggak begitu paham. Saya bilang kalau seandainya Tuhan ada kasih jawaban, nanti saya akan kasih tahu ke ibu. Singkat cerita, itu hari Rabu atau hari Kamis saya lupa. Kemudian hari Jumat minggu yang lalu kita kan ada Zoom meeting. Saya juga nggak mikirin, saya nggak kumpulkan secara khusus, enggak sama sekali. Setelah Zoom meeting, saya balik ke dari ruang ibadah Mahanaim, dan saya tiba-tiba ngerasa lapar, kepengen makan lah. Saya cari makanan di kulkas dan ternyata ada makanan di kulkas. Waktu di tengah-tengah makan, saya lagi tengah-tengah mau makan, saya berpikir karena kalau terlalu lapar saya juga nggak bisa tidur, akhirnya saya makan. Saya iseng, utak-atik saya punya HP, kepengen lihat sesuatu apalah sambil daripada saya cuma makan bengong tok, jadi saya buka HP. Waktu tiba-tiba lagi buka HP, saya melihat ada sebuah kejadian yang saya, karena saya lagi iseng, saya cuma klik main klik aja, tidak punya bayangan saya mesti cari apa, enggak ada sama sekali. Dan saya juga nggak mikirin soal cryptocurrency. Dan tiba-tiba itu saya berhenti, kayak ada semacam history, ada di Instagram tuh ada Instagram story. Punya siapa juga saya nggak tahu. Itu siapa yang ngomong, itu siapa juga saya nggak tahu. Dan aneh, itu orang bisa menyinggung soal cryptocurrency. Enggak lama loh, dia cuma ngomong sekian, paling cuma 1 menit yang dia cerita. Dia singgung soal cryptocurrency. Waktu dia singgung cryptocurrency, tiba-tiba gua dengar Tuhan itu ngomong soal cryptocurrency. Tengah-tengah itu sekitar jam 10, hampir jam 10. Tiba-tiba Tuhan ngomong soal cryptocurrency. Dan buat saya ini sebuah penubuhan. Saya mau ceritakan apa sih yang Tuhan cerita soal cryptocurrency. Tuhan berkata, sekian tahun ke depan, saya tidak akan menyebutkan angka berapa tahun ke depannya. Saya tidak akan menyebutkan angka berapa tahun ke depan, tapi Tuhan berkata, sekian tahun ke depan, semua sistem perbankan yang ada di seluruh dunia akan crash. Pemicunya ada yang belum di mute, Pak Antoni. Ada yang belum di-mute, ada suara masuk. Sekian tahun ke depan, sistem perbankan yang sudah dibangun oleh antek-antek antikris, oleh yang namanya one world government, atau istilahnya yang selama ini kita kenal dengan istilah kata antikris, ataupun one eye, atau apapun juga istilah yang selama itu kenal, yang selama ini berabad-abad lamanya sistem perbankan yang kita pakai di seluruh dunia, yang ada di Indonesia juga termasuk, akan crash. Pemicunya adalah cryptocurrency. Itu pernyataan. Itu pernyataan. Dan Tuhan berkata, perhatikanlah, sistem perbankan ini crash akibat cryptocurrency akan membawa turun seluruh perekonomian seluruh dunia, akan tertarik turun. Akan terjadi sebuah crash, pemicunya adalah cryptocurrency. Saya tidak langsung sharekan itu. Itu hari Jumat malam saya dapat pernyataan itu. Sabtunya saya menggumuli,
minggunya saya menggumulkan Tuhan, ini saya harus ngomong atau tidak? Saya harus menyampaikan ini buat anak-anakmu atau tidak? Saya masih tahan sampai hari Senin. Hari Senin saya masih bergumul, saya bilang Tuhan aku minta lagi satu tanda. Kalau memang ini engkau nggak suka, kasih aku satu tanda. Dan tanda yang saya minta, delalah Tuhan penuhi. Apa itu tandanya? Saya tiba-tiba Tuhan tuh berkata begini, kamu cek WA ke keponakanmu si A. Tanya sama dia, apakah dia main cryptocurrency atau tidak. Dari nadanya Tuhan memberikan pernyataan, saya tahu itu artinya Tuhan berkata, keponakanmu sendiri aja main kok cryptocurrency. Akhirnya saya WA, saya japri dengan keponakan saya yang Tuhan sebut. Saya tanya, apa betul kamu main cryptocurrency? Lama, sekitar 1 jaman lah. Akhirnya dia baru jawab saya. Dia berkata, hehehe, iya tante, aku main. Dan itu cukup membuat saya kaget. Karena ujungnya dia bercerita dia main dalam jumlah uang yang cukup besar. Akhirnya saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya nggak marahin dia, saya tahu itu anak-anak milenial masa kini. Semakin dilarang, semakin dia akan nekat. Kebanyakan begitu. Akhirnya saya nggak larang. Saya cuma memberikan pesan. Saya bilang, please ya, hati-hati main cryptocurrency. Karena tiba-tiba Tuhan berpesan begini. Saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ditambah catatan di bawah saya berkata, saya minta tolong kamu hati-hati kalau kamu mau main cryptocurrency, saya nggak bisa mencegah kamu, itu pilihanmu. Sekalipun saya tantenya, saya nggak punya hak untuk berkata, jangan pakai diktator, nggak bisa. Itu anak kelahiran tahun 80-an, tidak bisa kita berkata, nggak boleh. Semakin kita berkata tidak boleh, anak-anak milenial sekarang ini, mereka akan semakin terpancing untuk berkata mau. Itu persoalannya. Nah, saya mendapat pernyataan Tuhan yang begitu jelas, akhirnya saya sharekan beberapa hal buat saudara. Dan saya tidak pernah menyangka ternyata beberapa teman-teman kita yang ada di grup WA di kelas kenabian pun beberapa teman-teman, ada yang suaminya, ada yang saudaranya juga main cryptocurrency. Dan mereka berkata, Bu, habis untungnya menggiurkan. Sangat menarik, dia berkata. Ketimbang kita deposito di bank, tidak mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang nggak banyak, 5% bisa dapat 7% dalam setahun aja udah bagus, mereka berkata. Karena main di kripto, keuntungannya itu betul-betul sangat menggiurkan. Saya tadinya tidak mengerti apa yang mereka maksudkan menggiurkan itu maksudnya apa sih? Akhirnya begitu banyak orang yang japri ke saya, kenapa banyak orang terjebak main ke cryptocurrency, bayangin aja Bu, dia bilang. Cuman modal 5 juta aja, sekarang mereka punya uang bisa menghasilkan sampai 600 juta rupiah. Iya sih, kalau kita mikir ya dari modal 5 juta, dan kemudian akhirnya bisa menghasilkan uang 600 juta dalam sekian bulan, setahun juga kagak ada. Ya siapa yang kagak mau main cryptocurrency? Iya dong. Apalagi ditambah dengan masa-masa dan saat-saat di mana pandemi, tidak banyak ekonomi, tidak banyak sisi ekonomi yang bisa memberikan sebuah keuntungan yang begitu menggiurkan. Akhirnya banyak orang terjebak
main di cryptocurrency. Sekarang, semenjak waktu minggu yang lalu Tuhan memberikan pernyataan bahwa sistem perbankan dunia akan kolaps karena pemicunya adalah cryptocurrency. Cryptocurrency itu banyak loh, bukan cuma hanya Bitcoin, ada 5-7 nama yang yang tergabung di dalamnya yang namanya cryptocurrency. Oke. Nah, saya mau berkata, sekarang ini mulai pemerintahan kita, saya baca di beberapa media sosial, pemerintahan Bank Indonesia, Menteri Keuangan kita memberikan sebuah ketegasan bahwa cryptocurrency itu tidak dianggap sebagai pembayaran yang sah. Dan pemerintah tidak bertanggung jawab dan tidak ada aturan, tidak ada regulasi yang melegalkan permainan itu. Tetapi biar bagaimanapun, karena ini sudah sekian tahun berjalan, terutama di luar negeri dan lain sebagainya, dan 1 minggu terakhir ini saya mendapatkan berita, begitu banyak berita yang dimana beberapa negara pun sudah mulai mengeluarkan pendapat dan suaranya. Dan ada begitu banyak cerita di media sosial yang menyinggung soal cryptocurrency. Saya tidak berhak untuk melarang saudara tidak boleh main cryptocurrency. Tapi tanggung jawab saya adalah menyampaikan apa yang Tuhan pesankan. Kalau Tuhan pesankan bahkan sistem perbankan dunia akan kolaps pemicunya hanya karena cryptocurrency. Saya tidak bahas lagi soal COVID dan vaksin karena itu sudah sangat jelas. Ini yang kedua dengan cryptocurrency. Delala itu bahasa Jawanya apa ya? Sekonyong-konyong tiba-tiba. Dalam waktu yang bersamaan, dalam perjalanan waktu yang hampir bersamaan, selevel, sejalan, segaris lurus. Hari Senin kemarin terjadi kasus yang ada di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Palestina. Kok ya delala dalam kondisi 1-2 hari muncul ke permukaan sebuah isu yang ujungnya melibatkan banyak bangsa dan negara. Saya nggak tahu yang ada di provinsi Kalimantan ataupun yang di provinsi yang lain, saudara membaca, tahu perkembangan ini atau tidak, saya nggak tahu. Dan beberapa orang mulai di sosmed mulai mempublikasikan video bagaimana langit di atas Israel itu ada lontaran, ada rudal, bukan rudal sih, apa sih namanya? Saya nggak tahu lah apa itu namanya, seperti kembang api yang ada di atas langit Israel. Beberapa orang tertawa-ketawa, oh asik, seru, kayak seperti orang lagi main tembak-tembakan seperti di game dan lain sebagainya. Beberapa orang ketawa cekikikan. Saya lihat ada banyak di grup mulai men-sharekan video bagaimana itu roket ditembakkan, ratusan roket sampai dari roket yang menjangkau jarak yang dekat sampai jarak menengah, bahkan yang jauh pun ditembakkan ke satu bangsa pilihannya Tuhan. Terlepas siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mau jujur share, waktu saya melihat begitu banyak grup yang memposting video bagaimana kondisi Palestina menembakkan rudalnya atau apapun itu namanya ke Israel dan ditangkis oleh teknologi yang dimiliki oleh orang-orang Israel, dan mereka berseru seperti seolah-olah itu di game zone. Dan tiba-tiba itu hari saya melihat Tuhan Yesus menangis. Itu malam saya melihat Tuhan Yesus menangis. Waktu saya melihat Tuhan Yesus menangis, saya berkata, Tuhan, kenapa? Sekalipun waktu itu saya melihat ada begitu banyak video yang beredar, saya tahu tidak sepatutnya,
tidak seyogianya kita tertawa. Mungkin maksud beberapa teman-teman saudara seiman kami, mereka tertawa, akhirnya bisa ditangkis, bisa ditangkal oleh teknologi yang dimiliki oleh orang Israel dan lain sebagainya. Tapi waktu saya melihat Tuhan Yesus menangis dan Tuhan berkata, engkau tidak tahu nak apa yang sedang terjadi di depan. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah penglihatan waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani berdoa bersama dengan ketiga dan mengajak ketiga rasul, ketiga muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia berdoa di Taman Getsemani karena besok Tuhan Yesus akan ditangkap oleh orang Romawi dan disalibkan. Saya lihat itu penglihatan. Dan itu malam dia minta 3 orang muridnya untuk nemanin dia berdoa. Dan karena saking ngantuknya dan sudah tengah malam, ketiga muridnya tertidur dan didapati tertidur. Ujungnya Tuhan Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Dan itu penglihatan yang saya lihat. Dan sampai hari ini hari Jumat, ini hari yang ketiga. Roket itu ditembakkan. Bukan cuma hanya dari jalur Gaza ke sekarang sudah masuk ke Tel Aviv, ke ibu kota Israel. Dan setiap menit, bahkan setiap setengah jam, ada lebih suara sirene yang dibunyikan. Menandakan bahwa orang Israel harus berwaspada atau berjaga-jaga. Saya nggak tahu dengan saudara menangkap apa dengan berita hari-hari ini yang akan terjadi di depan. Kasus pemicu cryptocurrency mungkin belum akan segera terjadi dalam 1-2 bulan ke depan. Tapi saya tidak bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan besar 1 bulan ke depan akan terjadi sesuatu akibat kripto ini. Dan sekarang tiba-tiba muncul dengan kasus Israel menghadapi Palestina. Tiba-tiba saya ingat Tuhan berkata, pernyataan yang pernah Tuhan sampaikan di akhir tahun 2018, segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan dipersingkat. Sama halnya firman Tuhan yang kita baca malam ini di Matius 24 ayat 22. Kalau tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Amplified Bible berkata, karena orang-orang pilihanlah, karena sebuah pertimbangan orang-orang pilihanlah, maka waktunya akan dipersingkat. Akibat daripada waktu yang dipersingkat inilah, maka saya melihat di dalam dimensi roh, antikris, atau si Satan besar, atau si iblis itu, mencoba mendesak masa kesesakan besar segera direalisasikan di atas muka bumi. Sehingga tidak heran di sepanjang bulan Mei ini masuk minggu yang kedua, baru mau masuk minggu kedua. Dalam satu pekan, dalam 1 minggu banyak hal dan perkara yang terjadi. Karena akibat itulah malam ini ada beberapa poin yang memang Tuhan pesankan, tapi itu menjadi sebuah tanda dan ciri
ciri yang harus kita buka mata. Apabila mulai besok sampai nanti entah kapan itu mulai terjadi di sekeliling kita, di komunitas kita, maka kita harus lebih berwaspada. Apa sih ciri-cirinya? Saya akan bacakan beberapa ciri yang saya sudah siapkan. Karena itu memang yang Tuhan bacakan, yang Tuhan nyatakan buat saya. Sekali lagi saya mau berkata begini, saudara boleh percaya, saudara tidak percaya pun tidak apa-apa. Saya menyampaikan itu sebagai sebuah pewahyuan yang saya dapat dari Tuhan. Kalau saudara berkata, ini sesat, buat saya juga tidak masalah. Karena tanggung jawab saya adalah menyampaikan ciri demi ciri yang akan terjadi ke depan. Saudara mau percaya atau tidak percaya adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Saya pun juga tidak memaksa. Saudara juga sudah penuh di dalam Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara harus berdoa, saudara harus tanya ke Tuhan. Apakah yang saya sampaikan malam ini, apakah betul adanya? Jadi saudara juga tidak bisa mengambil sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Nggak boleh. Saudara sebelum menyampaikan ke orang lain, saudara harus doa. Setuju ya? Oke. Ada beberapa ciri yang akan terjadi ke depan. Sehubungan dengan waktu yang sudah sangat amat dipersingkat oleh Tuhan. Salah satunya adalah akan banyak yang menyangkal iman. Akan banyak orang yang akan menyangkal imannya. Atau berpindah agama. Dengan berbagai alasan. Orang-orang yang berpindah agama ini melingkupi mereka para selebritis yang terkenal. Oke. Politisi. Apalagi? Aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan. Dan bahkan pemimpin agama Kristen. Kalau beberapa pemimpin Kristen yang ada di luar negeri beberapa tahun yang lalu, beberapa mereka sudah memang dengan nyata-nyata menolak iman mereka gugur. Tapi semenjak malam ini saya ceritakan buat setiap saudara. Saudara boleh perhatikan. Mulai malam ini saya ceritakan akan semakin banyak. Terutama yang ada di Amerika Serikat. Mereka yang menyangkal iman mereka berpindah satu agama kepada dari iman mereka kepada Kristus Yesus, mereka mengucapkannya di depan umum bahwa mereka menganut dan pindah ke agama tertentu. Selebritis yang terkenal dengan karir mereka, yang terkenal dengan kehidupannya mereka, tiba-tiba mereka berubah. Oke, para politisi, aparatur atau aparat pemerintahan yang dikagumi selama ini. Contoh, Amerika adalah sebagai lambang sebuah bangsa dan negara yang percaya kepada Tuhan. Kedua, United Kingdom. Oke, itu juga terkenal mewakili sebagai bangsa atau negara di dunia ini yang masih mengakui percaya kepada Tuhan Yesus. Para menterinya. Saya tidak tahu siapa, tapi saya tahu itu. Mereka yang berada, punya posisi, punya kedudukan yang orang berkata enggak mungkin pindah agama.
Kalau saudara baca, saudara perhatikan, ke depan nanti akan muncul orang-orang yang menyangkal imannya di depan umum. Itu tanda-tanda kedatangan Kristus semakin dekat. Oke? Nah, ini yang kita masih berdoa. Yang kedua, tanda dan cirinya, eskalasi ketegangan di Timur Tengah akan semakin tajam, akan semakin panas. Ujungnya Israel akan sangat terjepit oleh karena berbagai bangsa dan negara bersekutu menyerang Israel. Bahkan termasuk Amerika yang akan menyalahkan Israel. Dua ciri kuat yang malam ini saya sudah sebutkan. Ini cuma hanya ciri-ciri yang menandakan kedatangan Kristus yang kedua kali akan dipersingkat. Oke. Nah, saya mau bacakan satu ayat lagi di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Ini yang Tuhan pesankan. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oke. Amplified berkata, tetap aktif mengawasi dan berdoa agar kita tidak jatuh pada godaan atau kita tidak jatuh pada kelemahan. Roh penurut, tapi tubuh lemah. Artinya kedagingan kita, kemanusiaan kita itu lemah. Satu lagi, versi terjemahan dari The Message. The Message berkata, tetap waspada. Berdoa agar kita tidak tersesat dalam sebuah godaan atau cobaan. Tanpa menyadari bahwa kita ada dalam bahaya. Ada bagian dari diri kita yang bersemangat, siap untuk apapun di dalam Tuhan. Tapi ada bagian lain malas seperti anjing tua yang tidur di dekat api. Saya suka ekspresinya The Message berkata begitu. Oke, Pak Antoni boleh munculkan balik. Saya suka sekali dengan ekspresi dari Matius pasal 26 ayat 41 terjemahan The Message. Saya mau coba bacakan sekali lagi. Tuhan berkata tetap waspada. Berdoa supaya kita tidak tersesat dalam sebuah godaan atau sebuah pencobaan. Tanpa menyadari bahwa kita ini ada di dalam bahaya. Saya berpikir godaan apa Tuhan? Cobaan apa Tuhan? Tuhan berkata cobaan dalam sebuah kenyamanan kita berpikir ini oke-oke aja. Kita nggak oke loh. Hari-hari ini nggak oke loh. Saudara sadar atau nggak sadar saya nggak tahu. The Message berkata tanpa menyadari bahwa kita ini ada di dalam bahaya. Seringkali ada bagian di dalam diri kita ya yang punya semangat. Yes, amin. Janji Tuhan akan ada di depan sebuah masa kelimpahan, sebuah masa kemuliaan, bla 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 bla. Yes, amin. Kita ini semangat. Semangatnya bagus. Saya tidak berkata, oh jangan terlalu bersemangat berlebihan. No, semangatnya bagus. The Message berkata ada bagian di dalam kita itu memang punya semangat. Siap untuk apapun di dalam Tuhan. Tapi seringkali kita kurang sebuah pengertian, sebuah hikmat, sebuah kedewasaan untuk mengerti. Akan setiap warning demi warning, warning demi warning. Setiap peringatan demi peringatan yang Tuhan sampaikan. Kita itu lebih cenderung menangkap, ya kemuliaan, tua yang semangat. Amin, amin, amin.
Tapi kita tidak pernah memberikan sebuah perhatian yang dimana Tuhan memberikan sebuah peringatan demi peringatan bahwa Tuhan berkata waspada, berdoa, melihat, perhatikan. Tuhan tidak berkata hanya cuma berdoa toh. Tuhan berkata engkau memang harus berdoa, tapi engkau juga harus berwaspada. Ada sesuatu sirine di dalam diri kamu yang punya kewaspadaan kapanpun itu waktunya, kamu harus waspada. Ada sebuah alertness, ada sebuah kewaspadaan tinggi. Itu harus ada dalam manusia roh kita. Oke, di message ngomong lagi. Tapi juga ada satu sisi bagian lain yang di dalam diri kita itu yang malas. Dan the message memberikan sebuah gambaran bagus sekali. Itu seperti ibarat anjing tua. Tahu ya anjing tua ya? Yang tidur dekat api. Cari anget. Anjing tua tidur dekat api anget. The message mencoba menggambarkan bahwa ada di dalam diri kita satu sisi, satu pihak kita semangat dengan segala sesuatu yang dari Tuhan, tapi di satu sisi menarik kita jauh dari Tuhan adalah sebuah kemalasan, sebuah kenyamanan. Sama seperti anjing tua, anjing kalau sudah tua malas bergerak, gonggong aja dia malas. Saudara kalau yang punya piaraan anjing, saya dulu pernah piara anjing. Coba aja saudara perhatikan. Kalau saudara piara anjing, anjingnya sudah tua, gonggong aja malasnya minta ampun. Oke, Tuhan berkata ada sisi di dalam manusia kita sebagai orang-orang percaya yang sama malasnya minta ampun seperti anjing tua yang maunya pengen tidur dekat api hangat. Dan Tuhan berkata waspada. Waspada. Saya serius. Amplified berkata, kita harus tetap aktif. Mengawasi dan berdoa. Kita tidak hanya cukup, cuma hanya berdoa. Oh aku sudah berbahasa roh 1 jam, kurang apa lagi? Aku udah puasa. Berjaga-jaga yang harus kita tingkatkan hari-hari ini. Saudara dan saya harus berjaga-jaga hari-hari ini. Kita harus mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Kita harus mewaspadai apa yang hari-hari ini akan terjadi dengan begitu cepat. Bisa itu lewat pekerjaan kita, bisa itu lewat kantor kita, bisa itu lewat pelayanan kita, semua harus kita pelajari. Kita harus mewaspadai segala sesuatu yang akan muncul di tengah-tengah kita, bahkan di sekeliling kita. Bukan berwaspadai untuk menghakimi orang lain, tetapi berwaspadai, Tuhan aku harus apa? Aku harus apa? Tuhan berkata, yang sangat saya sedihkan adalah Tuhan berkata begini, kewaspadaan anak-anakku sudah mulai menurun hampir sampai 50% lebih. Artinya, sirine, alarm sudah nggak sensitif lagi.
Karena sudah lama tidak pernah diuji coba, tidak pernah dilakukan sebuah kayak apa sih namanya uji coba, alarmnya, sirenenya dinyalain, nyala apa tidak, bunyi atau tidak dan lain sebagainya. Karena selama ini kita hidup dalam sofa sobut, tidak ada masalah apa-apa dan lain sebagainya. Kita berdoa sedikit aja, Tuhan langsung meredam. Dan Tuhan berkata, kewaspadaan ini sudah mulai turun banyak sekali. Dan saya sungguh berdoa dalam 1 minggu di depan ini apa yang terjadi di tengah-tengah kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, di tengah-tengah komunitas kita, apa yang terjadi di atas bangsa kita, saya berdoa itu akan menghidupkan kembali kewaspadaan kita. Serius. Mungkin di komunitas Bapak Ibu Saudara, saudara melihat ada beberapa saudara-saudara, teman-teman kepala unit, kepala departemen yang tiba-tiba berpindah agama, pada orang itu yang tadinya sangat mencintai Tuhan luar biasa, begitu giat dalam pelayanan, tiba-tiba 1 dan 2 hal. Dan kita melihat dia menyangkal imannya. Mungkin saudara berkata, udah biasa. Nah, udah biasa ini loh yang Tuhan berkata, waspadana. Aktif berjaga-jaga. Memperhatikan dan berdoa. Kita nggak bisa cuma berhenti hanya berdoa toh. Saya tidak berkata berdoa, apakah nggak cukup? Nggak cukup ternyata. Persoalannya banyak orang cuma hanya sekedar berdoa dan berdoa dan berdoa, dan mereka sudah terjebak yang namanya rutinitas berdoa. Sorry. Saya mau kita memperbaiki dupa doa kita. Saya mau kita memperbaiki yang kita sebut, aku sudah berdoa. Perbaiki. Karena Tuhan berkata, no, perbaiki. Mesbah doa kita harus kita perbaiki. Saya kemarin-kemarin pernah cerita, saya itu kalau mau berdoa ekstra, kalau saya lagi ada tugas, saya mau disuruh pengurapan, saya disuruh mengurapi, saya akan berdoa, Tuhan urapi, bla bla bla, saya akan berdoa ekstra 1 jam, saya akan nyembah ekstra 1 jam karena saya butuh diurapi. Tapi Tuhan berkata, no, enggak lagi begitu. Itu sebabnya saya berkata kita yang ada di dalam pelayanan itu sangat gampang sekali terjebak dengan atas nama aku kan sudah pelayanan, aku kan pelayan. Maaf, itu yang Tuhan berkata, perbaiki mesbah dupa doa. Kita gampang terjebak dengan sebuah kesibukan yang mengatasnamakan pelayanan. Dan hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita berkata, aku sudah berdoa. Tuhan berkata, tolong perbaiki mesbah dupa doa. Saya percaya kalau Tuhan berkata perbaiki mesbah dupa doa, itu artinya Tuhan mau kita mengevaluasi kembali hidup kita yang sesungguhnya. Seperti orang tua tanya sama anaknya yang umur yang kelas 5 atau 6 SD, sudah berdoa belum? Udah, Mam. Saudara tahu doanya apa? Tuhan Yesus, terima kasih ya malam ini saya mau bobo, jagain ya. Amin. Waktu ditanya sama mamanya sudah doa belum? Udah, Mam. Ya itu doanya seperti itu. Kalau anak saudara yang baru kelas 5 SD, kita tanya sudah berdoa belum? Sudah, Mam. Iya, doanya begitu ya, saya bisa maklumi. Itu yang Tuhan berkata, banyak anak-anakku pun doanya seperti itu. Tuhan bilang, enggak bisa. Yang Tuhan maksud berwaspada, aktif menjaga apa yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, apa yang terjadi. Belajar bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan berkata, perbaiki mesbah doa. Kalau kita tidak punya kewaspadaan, kesensitifan kewaspadaan yang kita naikkan terus,
Malam ini Tuhan bisa tiba-tiba datang loh, banyak orang akan tertinggal. Sangat banyak. Serius. Bahkan di tengah-tengah gereja tetap akan ibadah seperti hari Minggu gereja. Tanpa menyadari bahwa Kristus Yesus sudah datang yang kedua kali. Saya baru menyadari kenapa Tuhan berkata hari dan waktunya, tanggalnya tidak ada hari dan waktunya tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya kecuali Bapa yang di surga yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi saya baru menyadari Roh Kudus berkata, no, buat mereka yang alat, buat mereka yang tetap waspada, mereka yang tetap aktif mewaspadai dan berjaga-jaga di dalam rohnya, mereka tahu waktu Tuhan datang. Sekalipun mereka tertidur, mereka akan bangun lagi. Sama seperti 5 wanita bijak, mereka mendengar itu suara karena orang-orang itu berteriak, mempelai datang. Sekalipun mereka tertidur, mereka akan bangun, mereka akan bangkit, mereka akan bersihkan pelita mereka akan nyalakan kembali pelita mereka, dan mereka akan bersiap-siap menyongsong mempelai itu datang. Ini yang saya lagi mewaspadai. Betapa kewaspadaan kita sudah sangat turun sebagai orang percaya. Entahkah karena kesulitan banyak bertubi-tubi sehingga kita punya kewaspadaan betul-betul begitu lepas kontrol, ataukah karena kita ini sudah terlalu nyaman. Ini sudah mau masuk tahun yang kedua COVID-19. Sekarang saya nggak tahu COVID berapa, 20, 21 atau apakah, saya tidak tahu. Kita sudah mulai masuk ke dalam sebuah fase kita aman, kita pikir toh nggak apa-apa, kita sudah mulai berhasil mengatasi COVID ini dan lain sebagainya. Masuklah, datanglah gelombang yang kedua dengan cara penyebarannya yang katanya lebih hebat, lebih ini dan itu dan segala macam. Kelihatannya tidak banyak orang juga yang takut, dan kita sudah mulai terbiasa. Kita sudah mulai terbiasa menghadapinya, kita sudah mulai mengendorkan kewaspadaan. Dan di depan ada beberapa simptom yang muncul di depan dalam 1 minggu terjadi. Dan kita banyak berkata, hebat loh teknologinya, hebat nih. Waspadai. Itu cuma hanya hitungan jam. Waspadai. Apakah saudara pernah tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan, bagianku apa? Waktu saudara membaca itu berita. Saya mau jujur bilang ya, beberapa waktu saya tanya ke mereka berkata, udah biasa. Palestina, Israel, nanti ujung-ujungnya juga hilang beritanya. Saya mau bilang ya, berita yang kali ini, minggu ini muncul antara Israel dengan Palestina tidak akan hilang begitu aja loh. Kalau kita tidak berdoa, eskalasi ketegangannya akan semakin memuncak. Kenapa saya berkata kita butuh doakan? Karena di depan yang Tuhan mau berikan buat kita itu belum kita ngambil. Dan pihak iblis, pihak kegelapan mencoba mendesak itu. Dan orang-orang percaya tidak berdiri dengan kuat di posisi mereka. Ini yang saya khawatirkan. Janji kemuliaan, bangkitlah dan menjadi teranglah, kita enggak dapatkan, sebagian kecil yang dapat, dan ini kegelapan sudah mulai muncul. Ini yang saya berkata, saya khawatir. Oke, saya tidak akan berlama-lama karena kita akan spend time buat doa. Kemudian saya mau baca satu lagi.
1 Petrus ayat yang 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 dan ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu